Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, dan salam sejahtera untuk kalian semua. Alhamdulillah, senang bisa bertemu lagi di saluran ini. Semoga solawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad, dan semoga Allah melimpahkan keberkahan atasnya. Mari kita mulai dengan memohon petunjuk dan berkah dari Allah. Semoga saudara-saudari selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup, dosa-dosa diampuni, dan umur yang panjang. Amin ya robbal alamin. Rumah, sebuah tempat yang seharusnya memberikan ketenangan, keamanan, dan kenyamanan bagi penghuninya. Namun terkadang, keberadaan rumah bisa terancam oleh berbagai masalah yang muncul secara tiba-tiba, salah satunya adalah terkena sihir atau santet. Hari ini, mari kita telaah dengan lebih rinci beberapa ciri yang dapat membantu kita mengidentifikasi apakah rumah kita mungkin terkena pengaruh negatif tersebut. Pertama, ciri yang mencolok adalah munculnya hewan-hewan yang mengganggu. Menurut penjelasan Ustadz Muhammad Faizar, tikus, kelabang, ular, lintah, hama, cicak, atau tokek dapat dijadikan media perantara bagi sihir atau santet. Keberadaan hewan-hewan ini, yang sebelumnya tidak terlihat, dapat menjadi indikasi kuat bahwa ada energi negatif yang meresap di dalam rumah. Kedua, rumah terasa panas secara tiba-tiba, meskipun rumah-rumah di sekitarnya merasakan suhu yang normal. Fenomena ini dapat dijelaskan sebagai hasil dari gesekan energi negatif yang dihasilkan oleh sihir atau santet. Bagi pemilik rumah, kondisi seperti ini dapat menjadi suatu keanehan yang tidak dapat dijelaskan dengan mudah. Dan ketiga adalah atmosfer rumah terasa menyeramkan. Santet seringkali dikaitkan dengan makhluk halus seperti jin dan setan. Meskipun tidak terlihat, keberadaan makhluk-makhluk tersebut dapat menciptakan suasana yang menakutkan. Rumah yang terkena santet bisa membuat penghuninya merasakan ketidaknyamanan dan ketegangan, bahkan tanpa alasan yang jelas. Keempat, tumbuhnya tanaman liar di sudut rumah, terutama di kamar mandi atau pojok-pojok kamar. Menurut keyakinan tertentu, tanaman-tanaman ini dapat dijadikan medium oleh pelaku sihir atau santet. Kehadiran tanaman-tanaman ini di tempat yang tidak semestinya dapat dianggap sebagai pertanda keberadaan energi negatif. Kelima, adanya bubuk tanah yang berserakan di tempat yang seharusnya tidak mungkin terdapat tanah. Ini adalah salah satu jejak fisik dari pelaksanaan ritual sihir atau santet. Bubuk tanah ini dapat ditemukan di tempat-tempat yang menjadi sasaran utama dari energi negatif yang dikirimkan. Keenam, air meluber secara tiba-tiba tanpa kejelasan asalnya. Kejadian ini dapat dihubungkan dengan santet yang dikirimkan pada malam hari. Fenomena ini dapat menciptakan ketidaknyamanan bagi penghuni rumah, terutama jika tidak ada tanda-tanda kebocoran sebelumnya. Ketujuh, terdengar suara ledakan di atap rumah tanpa adanya benda yang jatuh. Suara ledakan ini mungkin merupakan manifestasi dari energi negatif yang dipancarkan oleh sihir atau santet. Bagi pemilik rumah, ini bisa menjadi pengalaman yang menakutkan dan sulit dijelaskan secara logis. Kedelapan yaitu rumah selalu terlihat kotor meskipun sudah dibersihkan. Keberadaan makhluk gaib yang dikirimkan ke dalam rumah dapat menciptakan ketidaknyamanan dengan membuat rumah tampak selalu berantakan. Fenomena ini seringkali menciptakan suasana tidak nyaman bagi penghuni rumah. Kesembilan, adanya kilat dan cahaya yang terlihat di atas rumah pada malam hari.
Seringkali, sihir atau santet dikirimkan pada malam hari dengan tanda kilatan merah di atas rumah. Kejadian ini dapat menambah ketegangan bagi penghuni rumah, terutama jika tidak ada penjelasan yang masuk akal. Ke-10, makanan cepat basi tanpa alasan yang jelas. Fenomena ini seringkali terjadi pada mereka yang memiliki usaha kuliner di rumah. Persaingan bisnis atau rasa iri terhadap kesuksesan usaha dapat menjadi pemicu pengiriman energi negatif yang mengakibatkan makanan cepat basi. Ke-11 yaitu tercium bau busuk di rumah. Bau ini dapat muncul secara sering dan merupakan tanda bahwa rumah mungkin terkena santet atau sihir. Penciuman bau busuk yang terus-menerus dapat menciptakan ketidaknyamanan yang tidak dapat diabaikan. Ke-12 yaitu gangguan jin. Jin memiliki tugas untuk mengganggu manusia, dan rumah yang terkena santet atau sihir seringkali mengalami gangguan dari makhluk gaib tersebut. Penampakan tiba-tiba, suara aneh, atau bahkan penampakan hewan-hewan liar dapat menjadi bukti bahwa rumah sedang dalam pengaruh negatif. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, itulah beberapa ciri rumah yang mungkin terkena sihir atau santet. Maka, penting bagi kita untuk memperkuat iman kepada Allah dan meningkatkan amalan ibadah kita, sehingga kita selalu berada dalam lindungannya dari segala gangguan sihir, santet, atau makhluk gaib lainnya yang dapat menyerang kita, dan semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Demikianlah pembahasan kita hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.